Channel ini tidak menormalisasi, mendukung, dan merekomendasikan mainan bajakan. Sudah saatnya melek dan menghormati proses pembuatan sebuah karya sampai menjadi sebuah produk utuh. Hai guys, beberapa waktu lalu salah satu wishlist saya terpenuhi, yaitu punya 3 biji Gerugugu Menasu. Dan surprise ini saya dapatnya red under 100 alias 270 ribuan doang. Nah, di sini ada barang menarik yang nyempil sama-sama rednya under 100, yaitu HG Zaku 2 The Origin yang tipe C6R6. Jujur nggak terlalu peduli tipe-tipenya. Karena Gerugugu Menace-nya udah pernah saya review, sekarang giliran Zakunya. Yes, ini HG Gundam The Origin Zaku 2 tipe C6R6 yang rilis di tahun 2019, harganya 1.800 yen, yang kayaknya kalau di reissue lagi akan naik jadi sekitar 2000 sekian yenan. Zaku Origin ini jadi salah satu yang paling saya rekomendasikan buat kalian yang masih entry level di pergundaman dan mau punya sebuah gunpla yang looks-nya agak realistis. Tahun-tahun sebelumnya kalau ada orang yang mau nyari gunpla dengan looks kayak gitu ya yang agak realistis, saya jelas lebih merekomendasikan Hageushi Zuda yang sebelumnya udah saya review juga. Cuma sejak dirilisnya HG Zaku Origin di tahun 2015, ya Zaku Origin ini udah yang paling mantep lah. Bagus banget, gila. Cuma sekilas saya melihat di internet ya sekitar tahun 2020 ke atasan, kenapa orang-orang random di internet ini ngeluh kalau Zaku Originnya letoy? Ya, ntar masalah perletoyan mah easy peasy lemon squeezy lah, kayak nggak penting buat dibahas. Mending bahas topik menarik, yaitu seberapa impactfulnya sih HG Zaku The Origin ini di tahun 2015 based on my experience ya. Jadi 2015 dirilis sebuah anime yang menceritakan lore originalnya Char Aznable yang berdasarkan dari manga dengan judul yang sama, yaitu Gundam The Origin. Mungkin menyambung kesuksesan OVA alias Original Video Animation Gundam Unicorn yang dari tahun 2009 sampai 2014, lanjutkan tuh format serupa Gundam The Origin ini yang dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang ada 6 chapter. Wow, heboh banget satu dekade lalu, terlebih dengan dirilisnya HG The Origin Zaku Char Aznable. Kesukaan sejuta umat yang sekarang tampil dengan sebuah senjata keren, yaitu anti-ship rifle yang sebelumnya cuma ada di Hageushi Zuda. Ini ngomongin Zaku dulu ya. Zaku tuh kan banyak banget ya jenisnya. Entahlah, nomor serinya ada banyak banget sampai yang spek-speknya beda-beda. Awal-awal Gundam The Origin itu cuma ada 2 tipe Zaku, yaitu Zaku yang si Char tadi sama Zaku High Mobility. Wah, dengan adanya 2 HG Zaku itu aja kayaknya udah cukup menghebohkan skena deh. Dengan ya custom yang bisa dibilang tanpa batas. Mau dibikin apa? Mau dibikin sesuai S-Pilot bisa, mau dibikin sesuai kreativitas kalian bisa, mau dibikin ala-ala militer apalagi itu bisa banget. Yang ternyata Hageushi Zaku ini lanjut produksiannya, yang sebenarnya ya kalau dulu tuh saya agak nggak peduli dengan seri-serian ini. Karena apa bedanya? Zaku ya Zaku. Soalnya si HG Zaku The Origin ini treatmentnya bisa dibilang lebih mirip ke model kit militer. Misalnya ada 2 model yang sama, tapi sebenarnya itu tuh beda. Paling bedanya kayak cuma 1 part dengan detail yang berbeda juga ya. Contoh gampangnya gini deh, kayak di mobil. Kan ada Innova Zenix tuh. Ada beda-beda kan tipenya. Ada Innova Zenix tipe G, tipe V, tipe Q. Nah, HG Zaku The Origin juga kurang lebih kayak gitu. Contoh aja Zaku 2-nya Char Aznable. Yang pertama rilis di tahun 2015 kan ya yang tipe biasa. Terus di tahun 2019 ada lagi yang versi Red Comet. Sama juga dengan Zaku yang warna hijau ini. Baru rilis tuh di tahun 2017 loh dengan nama Zaku tipe C5. Nah, 2 tahun kemudian di 2019 ada lagi rilisannya yang sekarang nih C6/R6. Itu tuh bisa jadi 2 tipe lah ibaratnya. Pokoknya di video ini saya nggak akan bahas Zakunya secara politically correct. Jujur males apalagi bongkar pasang partsnya. Jadi akan lebih dibahas dari segi kezakuannya aja. Yoi. Soalnya kan ini tuh HG Zaku Origin banyak banget ya tipenya, terserah lah you name it mau tipe apa. Pokoknya kalau mau di review tuh ya ujung-ujungnya sama-sama aja. Cuma satu bahasan. Kalau kalian mau beli tipe yang ini, tipe yang itu, ya terserah, itu mah sesuai kebutuhan kalian aja. Tapi kalau mau lore akurat, mungkin ada beberapa di antara kalian yang sedetail itu memperhatikan tipenya. Nggak tahu juga ya. Saya sih jujur tidak segitunya. As always, friendly reminder buat kalian penonton atau subscriber baru di channel ini dan punya pertanyaan seputar pergundaman, alangkah lebih baik tonton aja semua video yang ada di sini. 92% pertanyaan kalian tuh pasti udah kejawab secara valvivu was-was. Apalagi yang pertanyaan cuma, "Bang, kok Gundam sekarang mahal? Beli yang murah di mana?" Terus Gundam A sama Gundam W, wart yang mana? Kok Zaku Origin ini udah rare, aku nemunya 400.000 gitu. Ya, itu mah bahasan basi banget, sorry. Mending ditonton aja ya, agak males jawabin
ngajuin pertanyaan yang kayak gituan. Dan kalian bisa follow sosial media saya yang lain di @marapoleszeroatsu_. Juga kalau kalian mau support channel ini secara finansial, mending ke traktir.id/marapoleszeroatsu. Terutama buat kalian yang pengen request review ini. Bang, beli ini dong, review ini dong. Ya udah, mana rupiahnya sini in this economy. Balik lagi ke topik menarik. Sebenarnya saya udah rakit Zaku ini sekitar berapa ya? Kayaknya banyak banget deh, hampir 30-an. Dan yang udah pernah saya repaint ada kali belasan. Dan Zaku Origin yang saya punya sekarang mungkin ada sekitar 12-an. Nggak akan saya liatin, males ngobok-ngoboknya. Kalau kalian pernah lihat di live ya udah berarti pernah lihat. Kenapa saya punya sebanyak itu? Yang pertama, as always, pasti karena saya dapatnya murah kayak Zaku Origin ini. Saya dapatnya sekitar 170.000. Kedua, karena saya S-Pilot mania sejati, jadi ada beberapa Zaku yang saya repaint ya sesuai personal colornya mereka. Ketiga, ini yang paling sering ditanyain sama orang-orang. Bang, kalau beli Zaku mending Zaku yang mana ya? Kalau saya lebih fokus ke esensi ngumpulin kroconya itu sendiri. Maksudnya, ya yang seperti kalian tahu lah, ground unit kayak gini tuh kan nggak mungkin sendirian ya, pasti ada 2 atau lebih dari 3. Karena budgetnya terbatas juga, dari sini muncul sebuah concern yaitu price point. Jadi kalau beli kroco tuh ya yang murah aja. Beli banyak tuh bukan karena ngebela-belain harus punya. Pokoknya mau beli Zaku yang rilisan tahun 2000 atau tahun 2010-an, itu tuh kalau punya banyak ya, kesenangannya tetap sama. Apalagi kalau udah di repaint, even dijadiin diorama. Romansanya kroco gila tuh di situ, bro. Ngumpulin sebuah pasukan sesuai dengan gambaran yang ada di dalam pikiran kalian. Nah, sebelum bahas gunpla-nya, apakah kalian pernah lihat ada orang yang mengeluhkan Zaku Origin letoy ininya gampang copot atau gini deh, selama bertahun-tahun HGUC Zaku tuh kan cuma ada satu ya, yang tahun 2000-an doang. Baru dapet Zaku yang relatif bagus tuh ya di real grade itu pun kayak 1 dekade kemudian. Nah, bayangin dulu nih, si bro-bro pengguna MERS zaman dulu tuh ya kalau mau Zaku yang 1/144 cuma bisa mainin yang HGUC itu. Ya yang seadanya lah. Proporsinya ya gitu, nggak ada detail panel lain juga sebadan badan, terus aksesorisnya ya segitu-segitu aja. Apalagi artikulasi bagus yang bisa split kayak sirkus. Zaku Origin ini kan bisa dibilang bentukannya jomplang banget ya sama HGUC yang pertama. Menurut saya ini akan menjadi sesuatu yang timeless even buat 10 atau 20 tahun kemudian. Nah, si bro-bro yang mengeluhkan Zaku Origin letoy dan tidak merekomendasikannya tuh kayak, kalau misalnya mau Zaku yang bagus nih ya, emang ada lagi alternatifnya kah, Mint? Apa? Mau dibandingin sama HGUC Zaku yang baru? Nggak, kalian coba deh tanya ke orang awam ya, Zaku Origin sama Zaku yang versi anime. Sorry banget sok tahu, nggak usah pakai survei juga. Saya yakin orang-orang pada lebih milih bentukan Zaku Origin. Next, ini perintilan sederhana yang bikin looks-nya Zaku Origin lebih realistis, yaitu pakai marking seals alias stiker. Jadi sebadan-badan gunpla-nya bisa ditempelin emblem Zeon, terus ada warning-warning kecil gitu. Yang kalau ngomongin kualitas, biasanya perintilan kayak gini cuma ada di master grade doang. Sekarang udah ada nih di HG. Dan ini saya seumur hidup perdana nempel-nempelin stiker kayak ginian di Zaku Origin buat ngeliatin ke kalian seberapa bagus sih looks-nya. Dan ini HG Zaku Originnya udah beres. Terlihat padat weaponry seperti yang mau langsung pergi keluar perang. Ya emang iya sih. Seperti yang tadi udah saya bahas, jadi Zaku Origin ini tuh treatmentnya seperti model kit militer yang dikasih part-part perintilan kecil buat bikin tipe-tipe yang berbeda. Even bagian markingnya aja beda antara satu unit dengan yang lainnya. Ada versi denim, versi jean, terus ada versi S, sama satu lagi versi Pacheco. Ini semua tuh kroconya secara reasonable ya. Sorry. Pasukan. Nah, di sini saya nggak akan bahas politically correct, mereview setiap tipenya, karena repot buat bongkar pasang partsnya, buang waktu. Kayak Zaku C6 ini harusnya punya dada yang ada Gatling gun-nya. Itu salah satu bedanya dari unit yang lain. Tapi ya udahlah ya, skip aja. Overall looks, Zaku Origin ini menawarkan sebuah bentuk yang lebih kerobotan ketimbang versi anime. Kelihatan dari tadi banyak banget panel lain sebadan badan, terus dikasih marking seals tadi beserta warning-warningnya. Dan untungnya di tahun 2015 kita sudah bisa menikmati adaptasi anime dari actionnya Zaku Origin ini. Bayangin kalau zaman dulu harus menganimasiin Zaku Origin dengan panel lain yang sebadan badan terus digambarin satu-satu mah mending gol bos animatornya. Ada pro kontra dari stiker bening alias marking seal. Kalau kalian casual builder mau pasang nambahin detail kayak ginian ya pasang aja. Cuma kalau mau di repaint atau minimal top coat weathering lah ya jangan dipakai. Mending pakai water slide decal biar looksnya jadi jauh lebih bagus. Nih spesial Zaku Origin saya bahas artikulasinya lengkap dah.
Singkatnya, Gunpla ini punya banyak banget poin artikulasi. Yang tadinya di Zaku tahun 2000-an tuh kayak cuma ada 1 titik, nah sekarang udah ada 3 titik dalam 1 parts. Jadi harusnya masalah artikulasi ini unquestionable sih. Contoh, bagian kepalanya ini bisa miring kanan kiri karena pakai ball joint kan, standar. Nah, yang spesialnya ini jadi bisa dimajuin ke depan sama ke belakang, agak jauh lah range-nya. Karena di leher ini aja ada 3 titik artikulasi. Pertama ball joint di bagian bawah, terus yang kedua bagian slide, sama di atasnya juga ada ball joint lagi. Terus buat mono eye-nya standar Zaku lah, masih bisa digerakin. Paling yang jadi highlight itu bagian stiker matanya doang yang agak kayak saturated dan gradasian gitu. Jadi kayak lampu lah, nggak stiker pink yang plek banget. Contoh lagi nih, Zaku tahun 2000-an kan ya kalau torsonya ya udah plek ngeblok torso gitu kan. Nah di Zaku Origin ini udah bisa digerakin banyak banget artikulasinya, even sih yang bagian warna hijaunya aja itu bisa maju ke depan. Mau bungkuk juga, ball joint-nya punya 3 titik artikulasi yang mirip banget kayak bagian leher tadi. Ya jelas bisa gerak mampus ke segala arah lah. Bagian bahunya juga sama, banyak banget titik artikulasinya. Ada di pangkal dalamannya yang bisa maju ke depan, terus ball joint yang bisa muter-muter, belum lagi di bagian tangannya ada juga poin artikulasi. The thing is, Gunpla tahun 2015-an tuh lagi eksperimental banget masalah artikulasi di bagian bahu sama bagian perut kan. Bagian torsonya kayak pakai sebuah part yang bentuknya L buat bikin artikulasi ab crunch yang lebih maksimal. Oh, ab crunch nggak tuh? Atau bagian bahu torso yang kalau konektornya nyambung ke tangan mungkin standarnya pakai ball joint ya, tapi sekarang si bahunya tuh udah bisa maju ke depan. Terus parts yang terlihat menghalangi buat bikin sebuah pose sekarang udah agak diakalin, contohnya kayak side skirt Zaku ini yang jadi bisa mundur ke belakang. Terus bagian artikulasi lutut juga kalau mau ditekuk sekarang udah ada semacam apa ya, daging daleman ala MG, jadi nggak cuma satu parts buat bikin kakinya bengkok ke belakang. Sama juga kayak di telapak kaki ada bagian daging yang tadi saya bilang kalau kakinya diangkat ke atas. Biar lebih jelasnya kayak gini nih. Ini keren pakai banget tapi nggak terlalu signifikan. Jadi kalau kakinya diangkat ke atas, ini tuh ada semacam daleman frame-nya yang naik ke atas, plus bagian hitamnya itu udah ada separasi. Jadi kakinya terlihat sedikit maju ke dalam yang ya nggak terlalu kelihatan juga. Apalagi kalau mau di pose Zaku kick kayak gini ya nggak terlalu kelihatan kan. Belum lagi di zaman itu lagi musim banget kan HG yang pakai inner frame. Nah dulu tuh saya mengeluhkan kenapa Zaku kayak ginian doang price point-nya 1.700 yen. Yang tadinya cuma 1.000 yen ya. Ternyata satu parts aja, contohnya kayak bagian tangan, itu tuh banyak banget separasinya. Kalau zaman dulu bagian tangan ya udah aja cuma pakai 2 parts yang di tengahnya ada seam line. Yang dikeluhkan banyak orang tuh kan Zakunya wobble-wobble alias tidak solid kayak gini ya. Ya udah sih. Daripada nangis di internet, disumpel pakai sesuatu atau diseretin pakai super glue juga kayaknya beres deh. Sebenarnya kalau mau rewel, ada hal yang bikin lebih nangis. Bukan masalah letoy wobble-wobblenya ini, tapi seam line-nya. Terutama buat yang mau repaint. Meskipun kayak bagian tangan tadi part separasinya udah banyak banget, itu tuh seam line-nya tetap ada di bagian tengah dan tidak mudah buat diilangin. Wah, itu ngotak-ngatik inner frame buat bisa fitnya tuh tricky banget. Kenapa saya tahu? Karena saya udah sering banget nge-repaint Zaku Origin. Belum lagi bagian kaki yang seam line-nya dari ujung atas sampai ke bawah kayak gini. Dan ada inner frame-nya. Kepikiran nggak gimana cara paling efisien buat ngilangin seam line di bagian kaki? Pokoknya kalau kalian ngelihat repaint Zaku Origin yang bagian seam line tangan sama kakinya hilang, itu kalian harus agak respect sama mereka. Dengan price point 1.800 yen bisa dapat aksesoris atau weaponry yang lumayan banyak. Yang jadi inceran atau kesukaan semua orang pasti anti-ship rifle ini yang ukurannya gede dan sangat gagah kalau mau dipajang sama Zaku. Masih jadi salah satu yang best lah sampai sekarang. Terus bentuk bazukanya juga tidak seplain yang versi dulu. Ada amunisi yang bisa dibongkar pasang. Terus spesialnya di Zaku ini ada Zaku machine gun yang pakai belt amunisinya itu. Again, bikin looks-nya lebih terlihat realistis dan robot banget. Yang paling saya suka, posisi grip atau handle bazukanya sekarang sudah bisa di-adjust dan ada gimmick gonta-ganti ammo yang bukan pajangan doang. Sebelumnya di HGUC itu kalau ada gimmick ammo ya udah sesimpel ditempel doang, tapi ini beneran bisa dimainin kayak MG lah. Dan ini beberapa posing dari Zaku Origin beserta weapon-weaponnya. Again, karena artikulasi HG ini udah sakti banget, jadi posingnya jauh lebih ekspresif dan jauh lebih mudah buat dimainin. Ukuran weaponnya sekarang lebih gede dengan detail yang lebih mantap. Kedua, anti-ship rifle yang bagusnya sudah jadi standar kalau kalian beli Zaku Origin tuh pasti include lah di dalam boxnya. Buat saya ini salah satu bentukan senjata terganteng sepanjang masa. Masih sampai saat ini. Next, ada Zaku machine gun yang pakai belt ammo kayak gitu. Pertama kali didapetin tuh
dari Zaku satunya Sharasnable. Jadi bisa dibilang Zaku Origin yang C6 tuh agak paket komplit. Ya agak kurangnya sih kalau mau dijadiin Zaku biasa yang kita kenal, nggak dikasih magazine yang bentuknya bulat itu. Next, ada Hithawk yang agak kurang suka kalau dipasang. Soalnya dia tuh bentukannya ada dua. Kalau yang lagi ditempel tuh pendek, kalau yang lagi dipegang ini panjang. Dan nggak tahu kenapa ya hampir tidak bisa digrip. Itu tuh pegangannya kecil banget. Cuma again and again masih gampang banget buat diakalin. Sampai bisa pose yang ganteng kayak gini. Jadi, apakah Zaku Origin ini akan saya rekomendasikan ke kalian? Ini nggak tahu ya, saya mengglorifikasikan atau seseneng itu sama HG ini, ya mungkin sesimpel karena zaman kakek dulu nyari HG Ushi Zaku tuh susah banget dan artikulasinya mentok segitu doang kalau dimainin. Tapi masih seneng-seneng aja, dasar orang zaman sekarang tidak tahu diuntung. Nggak, tapi bener. Mungkin orang-orang yang bisa ngomong Zaku Origin sebagus itu tuh tanpa mengeluh ya yang udah pernah ngerasain mainin HG Ushi Zaku zaman dulu aja. Kalau dulu, saya bisa merekomendasikan Zuda karena aksesorisnya yang lumayan banyak kan, terutama dapat anti-ship rifle-nya tadi. Nah, di zaman sekarang sudah ada Zaku Origin yang bisa dibilang the better version kalau mau dibandingin sama Zuda. Terutama buat price point Zaku Origin juga yang cuma 1.700 sampai 1.800 yen itu dengan aksesoris dan detail kayak gini sudah sangat amat worth. Parah banget. Artikulasinya juga kalian udah lihat lah ya tadi sebagus apa. Yang dimasalahin orang-orang tuh cuma letoy sama wobble-wobblenya doang yang sebenarnya bisa di-fix di detik itu juga. Either disumpel pakai sesuatu atau diseratin pakai super glue. Jadi udah jelas banget lah ya. Kalau kalian yang baru banget nih ya entry level menggundam, pengen cari gunpla kroco yang selera masyarakat, aksesoris banyak, detailnya bagus, bisa artikulasi sirkus, Zaku Origin adalah jawabannya. Dan kalau kalian baru menggundam, ingat ini tuh scale model alias model kit. Jadi kalau problem letter-letter kayak gituan mah pasti ada. Yang penting gimana caranya menyikapi dan ngasih solusi terhadap problem tersebut. Masa gunpla sebagus ini tidak direkomendasikan cuma gara-gara letoy dan wobble-wobble doang? Dan kalau kalian nemu Zaku Origin ini yang rate-nya rendah, entah itu barang baru atau barang secondan, ambil udah fix. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dodo.